Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Tuti Wahyuningsih SPD dalam pelajaran bahasa Indonesia yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu iklan, slogan, dan poster. Cuma untuk hari ini Bu Wahyu hanya akan menjelaskan mengenai iklan dulu. Namun sebelum saya jelaskan mengenai iklan, ada baiknya kalian mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini kita mempelajari bab 3 ini tujuannya adalah satu, diharapkan nanti siswa setelah mempelajari ini bisa mengetahui pengertian dari teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Lalu yang ketiga, mengetahui cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Terakhir, mampu memahami pola penyajian dan kebahasaan teks, iklan, slogan, ataupun poster, baik yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Pertama, kita mulai dari pengertian iklan. Kita mempelajari iklan dimulai dari ini dulu ya. Apa sih iklan itu? Iklan adalah informasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, atau perusahaan berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk ataupun jasa yang ditunjukkan kepada halayak. Halayak ini siapa? Yang dimaksud halayak di sini adalah masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah berisi informasi atau pesan yang disampaikan secara komunikatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini adalah kata-kata yang bersifat mampu membujuk atau merayu. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat, logis, menarik, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. 4. Menjelaskan produk yang ditawarkan atau diiklankan. 5. Menonjolkan informasi utama. Struktur iklan. Struktur iklan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terdapat judul, lalu nama produk ataupun jasa, yang terakhir deskripsi atau penjelasan. Di bagian deskripsi atau penjelasan inilah yang penting, di mana kalian harus bisa memberikan atau menempatkan kata-kata yang persuasif tadi, menjelaskan poin utama tentang produk atau baik berupa barang maupun jasa yang kita iklankan. Semua kita deskripsikan atau kita jelaskan di bagian ini, di bagian deskripsi atau penjelasan. Unsur-unsur kebahasaan iklan. Unsur-unsur kebahasaan iklan, pertama, menggunakan perkataan atau kalimat yang menarik dan mudah diingat. Kedua, mengandung kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat membujuk atau merayu. 3. Terdapat kata imperatif. Kata imperatif itu bisa berupa permintaan, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Yang terakhir, memakai subjek orang pertama tunggal atau jamak untuk menggantikan instansi yang memasang iklan tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Jadi jenis-jenis iklan berdasarkan isinya ini ada 3. Yang pertama ada iklan pengumuman, yang kedua iklan penawaran atau iklan niaga, dan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklan pengumuman. Apa sih iklan pengumuman itu? Iklan pengumuman yaitu iklan yang menarik perhatian melalui sebuah informasi atau pemberitahuan. Contoh iklan pengumuman misalnya iklan berduka cita, iklan tentang reuni alumni dan sebagainya. Berikutnya iklan penawaran atau niaga, yaitu iklan untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai. Di sini iklan niaga dibedakan menjadi 2, yaitu iklan barang dan iklan jasa. Untuk iklan barang, contohnya kita menawarkan tas, sepatu, minuman, makanan, dan sebagainya.
Dan sedangkan iklan jasa itu bisa berupa jasa kurir yang saat ini sudah banyak kita saksikan di layar televisi kita, misalnya Lazada, ada lagi Tokopedia, ada lagi Shopee dan sebagainya. Juga ada iklan jasa berupa pengobatan alternatif, pijat alternatif dan sebagainya. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Nah, ini iklan yang memberikan penerangan dan pencerahan mengenai suatu hal. Misalnya iklan layanan kesehatan. Seperti saat ini kita masih dalam menghadapi situasi pandemi yang sampai detik ini masih belum berakhir, sehingga iklan layanan kesehatan banyak menerangkan mengenai tata cara menghindari COVID-19 yang sering disebut dengan protokol kesehatan, mulai dari sering menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ada juga iklan dari Dinas Kepolisian mengenai keselamatan para pengendara saat berkendara di jalan raya. Kalau pengendara sepeda motor selalu diingatkan untuk memakai helm yang berstandar SNI. Lalu untuk pengendara mobil sering diingatkan untuk tidak lupa menggunakan sabuk pengaman saat berkendara dan lain-lain. Itu contoh-contoh dari iklan layanan masyarakat. Berikutnya langkah-langkah menyusun teks iklan. Yang pertama, harus mendeskripsikan objek teks iklan, menentukan media dan bentuk pemasangannya, mencatat isi pesan yang disampaikan, menentukan judul teks iklan, menyusun kerangka teks iklan, membaca dan meneliti teks iklan. Langkah-langkah ini sangat penting, jadi harus bisa kalian hafal untuk bisa menyusun teks iklan dengan baik. Selanjutnya mengenai pola penyajian iklan berdasarkan medianya. Jadi pola penyajian iklan itu kalau kita lihat berdasarkan medianya dibagi menjadi dua. Ada iklan media cetak, biasanya di koran ada iklan baris, iklan kolom, maupun iklan display. Lalu yang kedua ada iklan elektronik, biasanya bisa kita dengar di radio atau kita saksikan di tayangan televisi. Di sini ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Oke anak-anak, sekian penjelasan Bu Wahyu mengenai iklan. Sampai jumpa lagi pada penjelasan tentang poster berikutnya. Dan saya harap dari video materi pembelajaran ini semoga bisa membuat kalian makin mengerti, makin memahami tentang iklan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.